Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini. Tanggal 8 Juli 2020. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bacaan liturgi hari ini diambil Hosea 14 ayat 2 sampai dengan 10 dan Injil Matius 10 ayat 16 sampai dengan 23. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Banyak orang mengenal akan pepatah yang ada di dalam Alkitab satu ini, saudara. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita bahkan seringkali menggunakan pepatah ini sebagai suatu pembelaan diri yang membenarkan suatu tindakan yang kita lakukan. Apa sih artinya? Menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudaraku yang terkasih, ular sebenarnya tidak dikategorikan sebagai hewan yang cerdik, saudara. Justru selalu dikaitkan sebagai hewan yang licik. Bisanya mematikan pagutannya, saudara, yang secepat kilat ketika menyergap mangsanya yang tak siap menunjukkan sikap kelicikannya dari ular. Nah, mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus cerdik seperti ular, saudara? Sedangkan merpati adalah jenis burung yang mampu terbang berkilo-kilometer jauhnya untuk kembali ke tempat asalnya. Oleh karena itulah, saudara, merpati dipakai sebagai lambang perusahaan pos negara yang menghantarkan surat ke tempat tujuannya, walaupun jaraknya jauh. Lalu, di mana letak ketulusannya, saudara? Banyak orang beranggapan merpati adalah lambang perdamaian karena sifatnya yang elok-elok dan bulunya yang melambangkan kesucian. Namun tak sedikit yang berbulu abu-abu, coklat, belang-belang, bintik-bintik, dan lain sebagainya. Dalam penerapan kehidupan kekristenan, pepatah ini rasanya tidaklah salah. Ketulusan hati dan kecerdikan dalam bertindak sepertinya memang harus kita miliki. Istilah dalam bahasa kerennya lah, pakailah hikmat dalam segala hal. Namun banyak orang lupa, saudara, bahwa konteks ayatnya adalah mengenai domba di tengah serigala. Kita orang Kristen digambarkan sebagai domba, saudara. Hewan yang patuh dan tak berdaya. Sedangkan serigala adalah segala bentuk kejahatan yang menguasai dunia ini. Kita yang adalah domba yang telah dikuduskan dari dosa, diperhadapkan kembali kepada dunia fana ini yang penuh kejahatan, yang syarat dengan cobaan, godaan, hawa nafsu, dan segala kejahatan-kejahatan lainnya. Dan kita diutus di tengah-tengah dunia yang penuh gejolak ini, saudara. Apakah kita ragu, takut untuk mengembangkan perutusan ini, saudara? Perutusan di tengah-tengah dunia yang penuh kejahatan ini. Banyak orang lupa bahwa yang mengutus kita adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara. Allah yang hidup, sang gembala yang baik. Sang gembala yang mengutus dombanya ke tengah kawanan serigala. Tentunya, saudara-saudara, bukan untuk mati konyol. Bukan untuk mati diterkam oleh serigala itu, saudara. Ingat itu, saudara. Lalu bagaimana? Bagaimana kita sebagai orang Kristen seharusnya? Untuk itulah kita perlu perhatikan pepatah yang terkenal itu, saudara. Yang Yesus sampaikan di dalam Injil hari ini. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Ular adalah hewan melata yang tak berkaki dan tak bersayap. Kelihatannya hewan ini sangat lemah, saudara. Namun ular sangat cerdik, saudara. Dia cenderung untuk menjauh dari bahaya yang mengancam. Dan ular tahu tempat-tempat aman yang jauh dari gangguan musuh. Sedangkan merpati, saudaraku, sangat memahami
pulang tempat asalnya, walaupun dilepas sejauh kemanapun, ia sanggup untuk kembali. Disinilah saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus yang mengutus kita sebagai domba ke tengah serigala untuk dapat memahaminya. Bahwa kita diutus tidak berjalan sendirian saudara, tetapi bersama Sang Gembala yang baik yang selalu menyertai kita. Dialah Sang Immanuel. Ketika kawanan serigala datang mengancam, kita harus cerdik saudara seperti ular. Dengan berlindung kepada Sang Gembala, kita harus ingat kepada yang mengutus kita, yaitu Yesus Kristus yang selalu menyertai kita. Lawanlah kejahatan dengan kebaikan saudara. Kita tak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan mengasihi dan mengampuni saudara. Dan kita harus tahu bagaimana saat kita terancam saudara, kembalilah saudara, kembali dan datang kepada Yesus Sang Gembala. Datang kepada Tuhan Yesus dengan ketulusan hati seperti merpati yang tahu jalan kembali kepada tempat asalnya. Dalam hal ini saudara, tempat asal kita adalah Yesus yang empunya kerajaan sorga. Kita datang kepada Yesus bukan dengan hati sombong, dengan hati yang angkuh, ataupun tidak percaya, melainkan dengan menaruh percaya sepenuhnya kepada Yesus, bahwa hanyalah Dia yang sanggup melindungi kita dari segala kejahatan. Semoga kita mampu seperti yang dikatakan Yesus di dalam Injil hari ini, dan siap diutus ke tengah serigala. Kita siap ditempatkan pada situasi dan kondisi yang menekankan jiwa kita. Ya Tuhan Yesus, kami mengakui Engkaulah Sang Gembala kami yang baik. Engkau selalu menyertai kami di dalam setiap perutusan. Urapilah kami senantiasa ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu dengan setia dan taat menjalani perutusan ini. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.